merupakan desa yang ada di pesisir pantai timur di Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, yang sudah ada sejak tahun 1975. Di Desa Margasari, selain terdapat pantai, terdapat juga hutan mangrove, persawahan, pertambangan, dan juga terdapat UMKM yang dikelola oleh masyarakat Margasari. Salah satu UMKM yang dimiliki oleh Desa Margasari adalah tepung ikan. Tepung ikan ini sudah diekspor hingga ke luar negeri, yaitu Vietnam dan juga Thailand. Pengiriman ini diambil langsung oleh orang dari negara tersebut yang datang ke Margasari. Untuk pembuatan tepung tersebut menggunakan bahan baku ikan, khususnya ikan laut yang jenisnya itu tergantung dari produksi protein berapa yang dibutuhkan. Karena spesifik permintaan pembeli itu biasanya di protein 50 atau 55 up, 60 atau 65 up. Jadi semua ikan laut yang sering digunakan itu merupakan jenis biket. Jenis biket ada banyak, ada peperek, ada selar, dan ikan-ikan kecil lainnya yang biasanya nilai ekonominya lebih rendah daripada ikan konsha. Saat awal merintis, pertama kita jual lokalan, dan untuk beberapa bulan ke belakang ini kita sudah menambah ke pasar global, yaitu di negara Thailand sama Vietnam. Kita biasanya per produksi itu per kontrak. Untuk per kontrak itu kita hitungannya tonase. Pembeli minta berapa ton sekali kontrak. Biasanya untuk 1 bulannya itu kita bisa produksi 30 ton. Kalau untuk packagingnya, tepung yang sudah jadi itu kita masukkan ke plastik ukuran 50, baru kita masukkan ke karung ukuran 50. Baru selanjutnya dijahit ya buat impor ke Vietnam dan Thailand. Tepung ikan yang telah dikirim ke luar negeri ini akan dibuat bahan pangan ternak hewan, seperti pakan ayam, anjing, kucing, ikan, dan binatang lainnya. Yang digunakan untuk membuat tepung ikan, kayak tepung ikan apa aja Mbak yang bisa dibuat? Kalau ikannya itu khususnya ikan laut ya, jenisnya itu tergantung kita mau produksi di protein berapa, karena spesifikasi permintaan buyer itu biasanya di protein, maunya protein 50 atau 55 up, 60 atau 65 up gitu. Jadi semua ikan laut yang sering kita gunakan itu jenis bycatch. Jenis bycatch ada banyak, ada peperek, ada selar, atau ikan-ikan kecil lainnya yang biasanya nilai ekonominya itu lebih rendah daripada ikan konsumsi. Jadi nggak semua ikan itu bisa menghasilkan tepung yang bagus? Kalau semua ikan itu bisa, ikan laut khususnya bisa dijadikan tepung, tetapi kan kita khususnya kita ini yang kita gunakan itu ikan-ikan bycatch. Terus dalam pengelolaan ini kan biasanya membutuhkan waktu berapa hari? Optimal dari bahan basah atau raw material sampai jadi tepung itu biasanya 2 hari. Setelah 2 hari itu, di 2 hari pertama itu selanjutnya per hari kita bisa menghasilkan tepung. Ini dijual kemana aja Mbak? Pertama kita jual lokalan. Untuk beberapa bulan kebelakang ini kita udah menambah ke pasar global, yaitu di negara Thailand sama Vietnam. Biasanya itu kalau misalnya produksi itu ada berapa bulan sekali? Kita biasanya per produksi itu per kontrak ya. Per kontrak itu kita hitungannya tonase, buyer minta berapa ton sekali kontrak gitu. Biasanya untuk 1 bulannya itu kita bisa produksi 30 ton. Lalu buat pemasarannya itu dalam bentuk apa Mbak? Karung apa?
Kalau untuk packagingnya kita tepung yang sudah jadi itu kita masukkan ke plastik ukuran 50 kilo, baru kita masukkan ke karung ukuran 50 kilo, baru selanjutnya dijahit. Nah, buat impor ke Vietnam itu, Thailand itu gimana Mbak? Orang yang ngambil atau gimana? Kalau untuk ini ya, prosedur ekspornya sendiri, karena kita kan hubungan dua negara ya, itu rawan juga. Jadi karena saya berhubung masih ekspor dengan sistem undername, jadi untuk tepung tersebut mereka ambil. Nah, setelah itu kita sudah tidak ada tanggung jawab lagi. Kalau kendalanya itu Mbak? Kendalanya mungkin kalau sekarang ini di permodalan sih, permodalan, karena kita pengennya produksi itu, kebetulan juga saya sudah ada beberapa nelayan yang jadi mitra saya. Kita pengennya sama-sama sejahtera ya, baik dari mitra nelayan maupun tim produksi gitu. Jadi setiap kali saya ambil ikan itu biasanya langsung pembayaran, jadi ada barang, ada uang. Jadi kendala utama mungkin kalau kita mau ekspansi ke lebih besar itu permodalan. Yang kedua itu di pengurusan dokumen, karena untuk pengurusan dokumen, lalu untuk uji lab sendiri kita masih harus keluar daerah gitu, terutama Bandar Lampung, yang selanjutnya kita harus ke Jakarta. Jadi kalau buat pengiriman ke luar negeri itu kendalanya ada gimana? Kalau kendala pengiriman di luar negeri itu sebenarnya tidak ada sih, asal kita punya dokumen-dokumen yang memenuhi syarat untuk pengiriman, itu dari pemerintah sendiri atau lembaga terkait itu tidak ada kendala. Yang penting kita punya dokumen-dokumen yang lengkap untuk pengiriman. Dari biaya cukai juga tidak ada masalah, bahkan pemerintah sendiri mendukung untuk UMKM khususnya bisa merambah ke pasar mancanegara, bisa ekspor. Dari Lampung Timur, Tim Liputan Delta TV melaporkan.